Malam Mbak Wahyu. Kita tunggu ya Mas, Mbak. Temannya 15 menit ya Mbak ya. Ya Mas. Mbak Ajar sama Mbak Wahyu bisa dengar suara saya kan? Oke. Kemana kau pindah jadinya? Ke hatimu. Tempatnya. Kencang ya? Aku gak akan menerima. Yang provinsi Jawa kan tinggal sama-sama si Benny tak? Jadi bagi 5 orang itu semakin murah. Orang kakak dia apa? Orang kakak Elita loh.
Mm-mm.
Aku apa, Beb? Hah? Kok apa, Beb? Iya, ini. Aku bawa ini, Kak. Aku simpen ya, kan? Selalu simpen perpindahan. Pura-pura gak dengar. Oi. Ah, hai ho.
Mbak. Halo Mbak. Oke. Mohon maaf ya, kayaknya laptop saya ini lagi bermasalah. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak apa sih yang kalian ingat dari pelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang ingat? Ada yang mau ngasih tahu atau berbagi apa aja yang kalian ingat? Ayo, saya tembak ya. Oke, interaksi sosial kata Mbak Susanti. Ya, interaksi sosial apa yang Mbak ingat coba? Aha. Tentang apa yang Mbak coba ingat coba? Tentang apa yuk? Pasti tentang interaksi sosial, karena memang materi kita interaksi sosial. Tapi dari interaksi sosial itu apa yang Mbak ingat? Mbak sama masih ingat coba? Hubungan timbal balik. Ada lagi? Nah, hakikat interaksi sosial. Nah, hakikatnya itu apa coba? Ada yang ingat hakikat interaksi sosial itu apa aja? Aha. Mhm. Coba, ayo kasih pendapat. Soalnya hari ini kita kan akan belajar tentang pola-pola atau bentuk dari interaksi sosial. Nah, kalau kita belum tahu, kalau kita belum mantap dari materi kita yang minggu lalu, gimana kita bisa melanjut gitu. Nah, bergotong royong, apalagi? Ya, ya. Mhm. Apakah ada yang ingat nggak pokok-pokok dalam interaksi sosial itu apa? Pokok-pokok dalam interaksi sosial itu apa? Apa sih yang paling utama dalam interaksi sosial itu? Ada yang ingat? Apa yang menjadi hal utama di dalam interaksi sosial itu?
kontak sosial dan komunikasi. Ada yang lain? Yap. Nah, imitasi. Nah, coba ini coba dilihat dulu ini peta konsep yang saya berikan minggu lalu. Nah, peta konsep yang saya berikan minggu lalu kan ini ada di sini, saya sudah buat peta konsepnya, ada tentang hubungan sosial dalam interaksi. Nah, ini dilihat dari dua hal, ada yang dilihat dari syarat terjadinya dan ada dilihat dari bentuknya. Nah, kalau yang minggu lalu kita sudah belajar dari syarat dari terjadinya. Nah, makanya kita belajar tentang pokok-pokok interaksi sosial. Nah, adalah itu yang namanya kontak sosial, ada yang namanya komunikasi. Nah, jadi kita juga belajar tentang faktor-faktor apa sih yang mendorong terjadinya kontak sosial. Makanya ada yang kita bahas minggu lalu apa? Ada yang namanya imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati dan empati. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuknya atau hubungan interaksi sosial dilihat dari segi bentuknya atau pola-polanya. Nah, dari segi bentuk itu ada dua, dibagi lagi ada dua, ada yang namanya asosiatif, ada yang disosiatif. Nah, ada yang tahu asosiatif itu apa dan disosiatif itu apa? Asosiatif sama disosiatif itu apa? Nah, coba Mbak Eka bilang asosiatif katanya kerjasama. Ada yang lain? Coba dulu Mas Ajar. Mas Ajar mana ya? Coba dulu Mas kasih dulu pendapatnya. Asosiatif itu maksudnya apa? Mengarah kepada bentuk kerjasama kata Mbak Nesa. Coba yang lain, Mbak Lili deh. Mbak Lili saya mau dengar, mau tahu dulu pendapatnya apa. Mas Ajar juga, Mbak Widianti, terus Mbak Etik, Mbak Kesia, Mbak Sintia, sama iya, coba dulu kasih pendapatnya Mbak, yuk, biar nggak sia-sia kita belajar minggu lalu gitu kan. Masa kita udah capek-capek minggu lalu belajarnya sampai tengah 11 malam, tapi masa nggak ingat apa-apa, kan sia-sia kayak gitu. Ayo, asosiatif itu apa sih, sama disosiatif itu apa? Iya, oke, benar sekali ya pendapatnya Mbak Kesia. Nah, Kesija. Nah, benar sekali pendapatnya. Kalau yang namanya asosiatif itu sifatnya adalah untuk mempersatukan. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, contohnya bisa saja ada yang namanya akulturasi, asimilasi, dan lain sebagainya. Nah, apa sih penjelasan dari situ? Nah, kalau penjelasan dari situ nanti kita akan bahas. Kemudian, kalau yang namanya disosiatif itu apa? Nah, pasti mengarah kepada, benar sekali ya Mbak Kesija, itu artinya adalah mengarah kepada pertentangan atau kerusakan atau berada kepada perpecahan. Nah, jadi dengan kata lain, kalau asosiatif itu menyatakan mengarah kepada persatuan atau memersatukan, menyatukan. Sementara disosiatif itu sifatnya adalah memisahkan, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang asosiatif dan disosiatif. Nah, kita kembali ke sini ke laptop.
Jadi hari ini kita belajar tentang interaksi sosial, tentang pola-pola dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, ini. Nah, jadi interaksi sosial asosiatif itu apa sih? Nah, pertama, asosiatif itu adalah suatu bentuk interaksi sosial yang menghasilkan kerjasama dan mengarah kepada kesatuan. Coba ada yang mau ngasih contoh apa? Coba. Suatu bentuk interaksi sosial yang mengarah kerjasama, yang menghasilkan kerjasama dan mengarah kepada kesatuan. Ayo kasih contoh yuk. Pasti bisa ini semua. Ayo. Ya, membentuk organisasi. Ada lagi? Ada lagi yang mau ngasih pendapat? OSIS, Kalau yang namanya musyawarah itu sifatnya asosiatif enggak? Kalau musyawarah sifatnya asosiatif enggak? Nah, jadi kalau misalnya gotong royong masuk. Nah, ada yang mau ngasih contoh lagi? Apa? Apa lagi coba? Yuk. Kalau kerja kelompok, kerjain tugas diskusi, itu apa? Masuk kemana? Asosiatif. Nah, oke. Bisa ya? Oke, berarti udah bisa ya, udah paham ya. Asosiatif itu contohnya apa aja ya? Ada yang mau ditanya dari sini? Gak ada ya? Oke. Nah, jadi kalau begitu kita lihat yang disasosiatifnya itu seperti apa. Nah, tadi sifatnya kalau asosiatif itu mengarah kepada kesatuan. Nah, berarti kalau yang namanya disosiatif itu pasti mengarah kepada perpecahan. Nah, jadi kita lihat pengertiannya apa. Nah, jadi pengertiannya di sini adalah suatu bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Coba ada yang mau ngasih contoh perpecahan katanya. Tawuran, persaingan, ada lagi? Oke, konflik gimana? Konflik. Coba, ada yang tahu nggak kabar terbaru ini dari Jakarta? Ada yang tahu nggak? Ada yang ini? Coba, ada. Nah, tahu kan itu bom yang terjadi di Jakarta. Nah, kalau kita tarik itu sebagai contoh kepada pola-pola interaksi kita hari ini, itu masuk kemana? Itu masuk kemana? Asosiatif kah atau disasosiatif kah? Disasosiatif. Kenapa disasosiatif? Karena tujuannya adalah untuk memecah belah, ya kan? Untuk memecah belah. Kita nggak tahu sebenarnya latar belakang mereka itu melakukan aksi teroris seperti itu. Tapi yang kita tahu yang pasti itu adalah tujuannya adalah untuk memecah belah negara kita gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang tahu mana yang baik dan yang benar, mana yang benar dan yang salah, jangan sampai terprovokasi, ya kan? Nah, jangan sampai kita terprovokasi. Kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang benar gitu. Oke? Cuma orang-orang bodoh yang mau melakukan hal-hal rendah seperti itu, ya kan? Yang tidak tahu akan kebenaran. Oke. Nah, ada yang mau ngasih contoh lain dari disasosiatif itu? Ada yang mau ngasih contoh lain? Coba saya kasih kesempatan deh, biar makin pintar, biar makin fasih dia.
Kalau misalnya ini kan kadang itu kan kalau kita juga diskusi kelompok nih, kalau kita misalnya kan ada tugas dari sekolah atau tugas dari guru, nah gurunya minta kita ini apa namanya itu eh, berdiskusi secara kelompok atau mengerjakan secara kelompok. Nah, ternyata terjadi perbedaan pendapat di dalam satu kelompok itu, sehingga timbul yang namanya pertentangan. Itu bisa kita golongkan kepada disosiatif nggak? Itu bisa kita golongkan kepada disosiatif nggak? Bisa. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Ayo coba, alasannya kenapa? Aha, pertentangan, ada perbedaan pendapat, iya, karena ada di situ kita dapat menemukan bahwa di situ ada ketidaksatuan antara satu anggota dengan anggota lain, atau antara beberapa orang dengan beberapa orang lainnya. Ada yang namanya pertentangan atau perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau yang namanya disasosiatif itu, setiap ada kata pertentangan atau perbedaan di dalam satu kelompok tertentu, maka itu kita golongkan kepada disasosiatif. Tuh. Jadi bentuk-bentuk asosiatif itu ada, atau bentuk-bentuk interaksi asosiatif, atau bentuk-bentuk interaksi yang mempersatukan atau yang menyatukan. Ada yang namanya asimilasi. Nah, asimilasi itu apa, Miss? Nah, asimilasi itu adalah peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Coba, ada yang mau ngasih contoh asimilasi itu apa? Proses peleburan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Itulah katanya salah satu contoh, salah satu bentuk interaksi asosiatif. Nah, coba dulu kasih contoh apa, yuk. Ayo. Ada yang mau ngasih contoh? Ayo. Coba contoh asimilasi, katanya meleburkan kebudayaan sehingga masing-masing pihak merasakan ada kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Ayo. Ada katanya kebudayaan yang dileburkan. Nah, sehingga masing-masing memiliki sehingga masing-masing pihak merasakan adanya kebudayaan tunggal sebagai milik bersama. Berarti istilahnya di sini dengan kata lain, ada budaya A dan ada budaya B, kemudian dileburkan bersama-sama sehingga muncullah yang namanya budaya C. Coba, apa itu coba? Berarti ada dua kebudayaan yang disatukan sehingga muncullah kebudayaan yang lain yang menjadi identitas bersama gitu. Coba apa? Ayo. Coba. Peleburan kebudayaan. Coba baca ini yang slide-nya. Iya, saya kan minta contohnya. Ayo. Nah, perkumpulan barongsai kata Mas Ajar. Nah, perkumpulan barongsai itu dari budaya mana sama budaya mana, Mas? Coba dulu. Mas Ajar tadi bilang perkumpulan budaya barongsai. Ayo. Itu peleburan dari budaya apa sama budaya apa? Nah, saya kasih contoh ini ya, dari budaya ini, dari kampung saya saja, dari daerah Batak.
Ini ya, saya kasih ya. Nah, jadi kalau di daerah saya, nanti saya kasih contoh pertama, kemudian nanti kalian yang ngasih contoh ya. Nah, di daerah saya di Tanah Batak itu sangat kental yang namanya dengan budayanya. Nah, terutama kalau kita lagi ada pesta pernikahan. Nah, dulunya sebelum ini ya, dulu zaman-zaman dahulu kala, kalau yang namanya pesta pernikahan itu atau pesta ataupun upacara pengukuran itu biasanya kami hanya menggunakan apa namanya itu musik-musik tradisional. Ada yang namanya gondang, ada yang namanya seruling, ada yang namanya gong. Kami hanya menggunakan itu. Nah, tapi kemudian kebetulan kami ini adalah apa ya namanya ya, kebetulan daerah saya ya, daerah saya jadi saya bilang ya, kebetulan daerah kami itu adalah sebuah daerah tempat tujuan wisata. Nah, jadi banyak orang mancanegara yang datang ke daerah kami. Nah, kemudian orang-orang dari barat ini, katakanlah orang-orang Eropa ini juga membawa kebudayaan mereka seperti apa? Musik piano, gitar, keyboard dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami memiliki budaya sendiri dan kami juga memiliki dan mereka juga memiliki budaya dan orang-orang Eropa itu juga memiliki kebudayaannya sendiri. Namun karena kami sering berinteraksi satu sama lain, kemudian ada yang namanya penggabungan atau peleburan dari budaya kami dengan budaya Eropa ini. Nah, dalam segi apa, Bu? Nah, dalam segi apa, Miss? Nah, dalam segi musik. Nah, yang dulunya kami hanya menggunakan yang misalnya gondang, seruling, daun gong, itu kemudian kami mulai menggunakan yang namanya piano, gitar, dan lain sebagainya gitu. Jadi, kami tetap yang namanya menarikan tarian kami atau tortor kami gitu kan, dari daerah saya namanya tariannya adalah tortor. Kami tetap menari manortor, tapi kemudian karena adanya budaya mereka masuk, jadi kami juga menerima gitu, kami menerima, tapi bukan berarti kami menghilangkan identitas kami seperti itu. Iya, benar sekali Mbak Ajar, namanya kayak seperti campur sari. Nah, coba ada yang bisa ngasih contoh lagi? Ayo, yang mau ngasih contoh lagi coba. Aha, coba. Aha, pakaian adat. Kalau pakaian adat itu lebih cenderung kepada yang namanya akulturasi, Mbak apa namanya itu, Mbak Ajeng ya. Tadi kalau yang namanya pakaian adat itu lebih cenderung kepada akulturasi. Nah, tapi lebih cenderung dia kepada akulturasi. Coba ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan tadi Mas sama Mas, itu Mas Ajar itu lebih ke arah seperti campur sari seperti itu gitu. Nah, kemudian yang kedua kita akan melihat adanya namanya kooperasi atau kerjasama. Nah, kerjasama ini adalah kerjasama antara beberapa kelompok sosial yang ada sebagai upaya untuk mencapai tujuan bersama. Ada yang mau ngasih contoh ini apa? Apa coba? Kerjasama. Nah, korporasi PBB. Ada lagi? Ya, PBB bisa. Ada lagi? Coba. ASEAN gimana? ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Aha. Oke, bisa juga, Mas. Nah, oke. Jadi bisa saja seperti yang dikatakan Mas siapa tadi Mas bisa juga sebagai PBB, bisa juga ASEAN, bisa juga dan lain sebagainya gitu. Nah, oke. Beberapa kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Beberapa kelompok sosial bekerja sama. Nah, ada lagi yang namanya akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Coba ada yang mau kasih contoh?
ngasih contoh yuk. Proses penyesuaian penyesuaian sosial dalam interaksi untuk antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan atau musyawarah. Ada lagi, Mas Ajar ini pintar banget ini kayaknya. Ada lagi, coba dulu yang lain. Ayo berdiskusi, kata Mbak Nesa. Apalagi Mbak yang lainnya mana ya? Ada yang mau ngasih lagi? Ayo. Coba dulu Mbak Lili deh, Mbak Lili. Mbak Lili coba. Oke, Mbak Kesia bilang di sini. Oke. Apa contohnya ini dulu Mbak? Kasihkan contoh akomodasi apa ya? Contoh akomodasi. Rapat berunding. Nah. Oke. Jadi seperti yang tadi benar ya yang dikatakan Mbak Nesa juga, Mbak Kesia juga, sama yang lainnya, sama Mas Ajar juga. Nah, jadi akomodasi itu adalah proses penyesuaian sosial dalam interaksi antar individu dan antar kelompok untuk meredakan pertentangan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah berdiskusi, musyawarah, dan rapat berunding dan lain sebagainya. Jadi tujuan dari akomodasi itu adalah untuk menyelesaikan yang namanya konflik yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain, atau antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi tujuan, sekali lagi saya akan ulangi, tujuan dari akomodasi ini adalah untuk meredakan yang namanya konflik atau pertentangan. Nah, jadi contohnya tadi musyawarah, rapat, diskusi, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kemudian kita akan pergi kepada akulturasi. Nah, akulturasi adalah proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaannya sendiri. Nah, contoh tadi sudah dikasih sama Mbak siapa itu tadi yang pertama ya, yang mengatakan pakaian adat. Nah, dia sudah memberikan salah satu contoh dari akulturasi. Nah, coba dulu yang lain bisa nggak ngasih contoh? Nah, contohnya itu adalah katanya ada kebudayaan A, kemudian kebudayaan B masuk. Nah, tapi kebudayaan itu tidak menghilangkan yang namanya kebudayaan si A gitu. Justru dia semakin memperkaya kebudayaan si A itu. Nah, coba tadi Mas Ajar bilang adanya lebaran Imlek di Nusantara. Lebaran Imlek ini maksudnya apa, Mbak ya, Mas ya? Nah, antara budaya Hindu dan Muslim, contohnya apa dalam bentuk apa ini Mbak Kesija, antara budaya Hindu sama Muslim ini, coba kasih contoh ya. Hari raya, seni, apa lagi, yuk lebih spesifiknya, coba apa sih yang menyebabkan gitu. Coba lebih spesifik dia ini tuan.
garis bawahi ya, garis bawahi ada budaya A, ada budaya B. Yang kalau misalnya ini A, budaya mayoritasnya katakanlah budaya A, kemudian budaya B masuk. Nah, kemudian dia ada hubungan atau interaksi antara budaya A sama budaya B. Nah, namun budaya A itu tidak hilang identitasnya ketika budaya B ini masuk gitu kan. Justru budaya B yang masuk kepada budaya A ini akan memperkaya yang namanya budaya A. Nah, coba kasih contohnya lebih spesifik. Ayo, tarian tradisional kata Mbak Fitri. Nah, coba tarian tradisional yang dari mana? Coba dijelaskan, Mbak. Nah, coba dijelaskan ya, jangan hanya disebutkan saja gitu. Nah, coba. Nah, saya ini mau ngasih ngasih contoh ya. Nah, kalau ini kan Mbak sama Mas ini kan mayoritas orang muslim ya. Iya kan? Mayoritas muslim kan, Mas. Nah, jadi kalau saya mau nanya nih, karena kan kalau misalnya biasanya kalau orang muslim itu selesai puasa biasanya bagi-bagi THR ya. Bagi-bagi THR untuk yang anak-anak kecil atau sanak saudara, iya kan? Iya kan, Mbak ya? Biasanya. Iya, pasti ada gitu kan. Misalnya ini kayak karena kebetulan juga tante saya adalah seorang muslim. Nah, kebetulan tante saya adalah seorang muslim. Jadi saya punya keponakan itu biasanya ya kalau mereka itu selesai puasa habis sungkeman itu sama orang tuanya gitu kan, biasanya kakek nenek mama papanya keponakan saya itu biasanya ngasih duit sama keponakan saya gitu di dalam amplop gitu, disalami selama hari lebaran katanya gitu. Nah, tahu nggak sih sebenarnya itu bukan kebudayaan dari kita, bukan kebudayaan dari uh, bukan dari kebudayaan dari agama Islam, bukan sebenarnya. Nah, tapi itu adalah bentuk akulturasi dari agama Tionghoa, dari kebudayaan Tionghoa atau Chinese dengan Islam, agama Islam. Nah, karena karena di sini kan yang biasanya yang ngasih, kalau misalnya kan pasti bukan udah rahasia umum ya, kalau misalnya Chinese New Year atau hari raya tahun baru Cina, kita orang-orang Chinese pasti akan membagi-bagikan yang namanya angpau atau hongpao kepada sanak saudaranya atau anak-anak kecil atau apa namanya itu, orang-orang yang masih yang layak untuk yang masih ditanggung jawab gitu. Biasanya mereka akan memberikan yang namanya hongpao. Nah, tapi yang namanya agama Islam atau mungkin juga sebagian dari Kristen juga menyerap kebiasaan itu, sehingga ketika ada lebaran atau tahun baru juga itu terkadang orang-orang juga memberikan yang namanya amplop gitu kan, amplop atau seperti THR gitu. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari akulturasi. Nah, coba ada yang mau ngasih contoh lagi. Tapi ingat di situ kan, sekalipun itu terjadi, sekalipun agama Islam menyerap kebudayaan dari Tionghoa, tapi budaya Islam itu kan atau kebiasaan dari agama Islam itu kan tetap dia tidak hilang jati dirinya, ya kan? Tidak hilang. Nah, coba kasih contoh yang lain, coba. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Ayo. Oke, Pak Etik Susana. Iya, bisa juga, bisa Mbak, bisa. Oke. Ada yang mau ngasih contoh lagi? Ayo. Oke. Iya. Oke, bisa ya Mbak ya. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau ditanya sebelum kita masuk kepada disasosiatif? Ayo.
Sebelum kita masuk kepada disasosiatif, ada yang mau ditanya di asosiatif? Ayo, saya kasih kesempatan deh. Nanti saya tanyain lagi di akhir ini, di akhir pelajarannya. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita ngelanjut. Halo, hello, hello, hello. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ditanya, ini saya nyanyi ini satu album. Oke. Oke, kita masuk kepada yang disasosiatif ya. Nah, kalau yang namanya bentuk-bentuk interaksi disosiatif ini ada berbagai macam. Nah, ada banyak macam-macamnya. Yang pertama itu adalah kontroversi. Nah, kontroversi ini adalah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Nah, biasanya ini ya, kalau yang suka nonton gosip-gosip ini pasti selalu sering itu mendengarkan tentang kontroversi. Nah, coba ada yang mau kasih contoh kontroversi. Contoh kontroversi apa sih gitu? Perbedaan pendapat kata ini. Pasti perbedaan pendapat, Mas, karena dia kan disosiatif gitu. Pasti perbedaan pendapat gitu. Tapi saya mau ngasih contoh yang spesifik. Coba konflik. Nah, itu ada bagiannya nanti, Mbak. Itu bagian dari interaksi sosial yang lain gitu. Coba Mbak Etik bilangnya apa tadi? Contoh persaingan dalam hal kebudayaan, persaingan dalam penyebaran ideologi pendidikan dan ayo coba. Mbak Fitrial bilang fitnah. Membocorkan rahasia atau pengkhianat. Aduh, kejam banget ini suaranya. Tuh, kata kalimatnya Mbak Cynthia nih. Oke, ada yang lain? Contoh kontroversi mengancam katanya. Coba saya mau tahu nih dari Mbak Wahyu. Mbak Wahyu apa nih pendapatnya, Mbak? Mbak Wahyu. Oke. Mbak Kesia juga oke. Berkhianat kata Mbak Eka. Ada yang lain? Nah, coba ini saya mau ngasih contoh, mau tanya nih, bermuka dua. Mbak Nisa. Nah, contoh nih ya, saya mau nanya nih, ini sama kalian ya. Kalau yang namanya anak itu pasti mengalami yang namanya pertumbuhan, benar atau tidak? Benar apa benar? Kalau yang namanya seorang anak pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Pasti akan mengalami yang namanya perjalanan menuju dewasa, benar atau benar? Iya, benar ya kan? Nah, jadi kalau misalnya hubungan antara anak dan orang tua, ini saya cuma mau nanya nih, kalau misalnya anak itu semakin hari kan usianya pasti semakin yang namanya semakin meningkat. Nah,
Jadi pasti mengakibatkan pergaulan mereka juga semakin luas gitu kan, pasti semakin luas, dan terkadang itu membuat orang tua khawatir. Nah, khawatir kalau anak tersebut menyimpang dari tradisi atau peraturan yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, coba telah itu termasuk kontroversi nggak? Coba, itu masuk nggak ke kontroversi? Ini ada nih seorang anak dia kan mau beranjak dewasa, katakanlah di masa-masa puber. Nah, kemudian orang tuanya itu semakin khawatir gini kan, karena anaknya itu pergaulannya semakin luas gitu kan, dia semakin banyak tahu masalah-masalah di luar gitu. Jadi itu membuat semakin khawatir orang tuanya. Itu masuk kepada kontroversi nggak? Kata Mbak Eka sama Mbak Emi iya termasuk. Coba sama Mbak Nesa juga termasuk katanya. Coba kenapa bisa kasih pendapat seperti itu? Saya mau tahu alasannya, coba. Kenapa bisa, coba? Saya mau tahu dong alasannya kenapa. Saya mau tahu. Sering anak katanya seorang Oke. Ada yang lain? Oke. Ah, oke. Iya, benar sekali. Jadi pendapat kalian itu benar ya, Mbak ya. Benar. Mungkin karena gini, karena kan biasanya kita kan kalau kita melihat dari sisi anak gitu kan, sisi anak, aduh nggak apa-apa sih mah, nggak apa-apa sih pak, ini kan gaul, namanya gaul gitu kan. Tapi yang namanya anak itu pasti tidak menyadari akan bahaya-bahaya yang akan terjadi ke depannya gitu. Sementara orang tua yang berpikirannya lebih dewasa pasti tahu, pasti paham akan segala sesuatu risiko yang akan terjadi, segala resiko dari setiap pergaulan yang diambil oleh si anak, seperti itu ya kan. Nah, coba saya mau ngasih ini lagi deh. Jadi contoh-contoh dari kontroversi itu bisa saja seperti ini, seperti hubungan anak sama orang tua yang tadi, dan bisa juga seperti yang dikatakan mbak-mbak tadi, mbak yang lain tadi, itu ada yang namanya fitnah, ada yang namanya pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, jadi ada juga yang namanya penghasutan atau penyebaran desas-desus atau gosip-gosip. Nah, jadi jangan biasakan menyebar gosip ya Mbak ya. Ya Mas ya, nggak boleh bergosip ya. Nah, nggak boleh bergosip. Nah, bisa jadi itu memunculkan yang namanya kontroversi ya, menimbulkan masalah, nggak boleh. Jadi kalau ada kebiasaan menggosip, jangan. Kalau bisa ini deh, nggak usah diapain, bisa jadi masalah nanti sama orang lain, sama kita, bahkan sama apa. Bukan bermuka dua lagi ya Mbak Nesa ya, bermuka 12. Oke. Nah, jadi kemudian ada yang namanya persaingan atau kompetisi. Nah, persaingan atau kompetisi adalah proses sosial di mana individu yang saling bersaing untuk mencari keuntungan dalam bidang kehidupan dengan cara menarik perhatian publik tanpa menggunakan ancaman atau cara kekerasan. Coba apa? Ini gampang nih. Berarti nggak ada kekerasan, nggak apa. Berarti pertandingannya atau apa namanya itu, persaingannya adalah fair gitu. Nah, tidak ada ancaman, tidak ada kekerasan. Berarti persaingannya adalah fair gitu. Coba kasih contoh yuk. Berjualan perlombaan, iya benar sekali, berjualan atau perlombaan. Nah, paham ya, karena dia fair. Oke. Kemudian ada yang namanya pertentangan atau konflik. Nah, pertentangan atau konflik adalah proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Ini yang bahaya. Ayo coba kasih contoh yuk. Ini yang berbahaya. Ayo.
Moneror, iya. Aha, ada lagi. Teror, iya. Aha. Pertentangan antar tetangga. Maksudnya ini pertentangan antar tetangga ini apa, Mas? Mbak Kesija. Ambigu ini bahasanya. Premanisme, iya, Mas. Aha. Apa ini, Mbak? Mbak Kesija, jelasin dulu, Mbak. Pertentangan antar tetangga itu maksudnya apa? Ada wania. Ada wania. Wania apa, Mas? Mbak Neja, Nesa. Oh, bergosip antar tetangga. Bergosip antar tetangga. Aduh, enggak ya, enggak. Mbak Nesa, apa sih wania itu apa? Tetangga menarik. Tetangga menarik. Perbedaan pendapat dalam membuat sebuah, oke, pertentangan pendapat juga bisa. Tapi pertentangan pendapat itu sering muncul ancaman nggak, Mbak Cynthia? Bisa muncul ancaman nggak? Coba. Iya. Oh, bisa. Coba kasih contoh yang spesifiknya, yang bisa, katanya tadi perbedaan pendapat bisa memunculkan konflik gitu. Coba kasih pendapat yang apanya, Pak, lebih spesifiknya. Bertengkar katanya. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi ini dulu saya juga punya, ini saya mau kasih contoh juga ya. Nah, berebut daerah kekuasaan antar suku. Nah, kata Mbak Widya tadi. Nah, saya ini ada cerita di kampung saya dulu itu waktu mau pemilihan kepala desa. Nah, waktu itu sih agak sedikit ini ya, ada sedikit seram juga sih gitu kan. Karena kan ini kan istilahnya kalau kalau di daerah kata kalau udah menjadi rahasia umum yang namanya nepotisme di daerah kita pun masih tinggi ya kan. Di Indonesia yang namanya nepotisme itu masih tinggi, masih sangat tinggi apanya persentasenya. Nah, begitu juga dulu eh, waktu terjadi pemilihan kepala desa di daerah saya. Nah, kebetulan kan kalau yang namanya marga orang Batak itu kan apa namanya tuh eh, banyak gitu kan, dan biasanya di daerah kami itu Parna atau marga Parna itu lebih berkuasa daripada marga yang lain. Nah, jadi pada hari itu kan, pada saat itu ada pemilihan kepala desa. Nah, kedua calon kepala desa itu adalah berasal dari marga Parna gitu kan. Jadi ini kekuatan atau apanya itu pengaruhnya itu sama-sama besar. Nah, jadi muncullah satu kelompok tertentu dari salah satu calon kepala desa ini, kemudian yang seperti menebarkan sebuah teror yang mengatakan kalau misalnya kalian memilih, kalau misal katakanlah ini ya, kalau kalian memilih si B jadi kepala desa, hati-hatilah kalian gitu. Jadi seperti mengancam seperti itu gitu. Aha. Jadi itu adalah salah satu contoh konflik konflik atau pertentangan. Nah, coba siapa tadi ini ngasih contoh ini tentang presiden ini, pemilihan presiden, ingat ya, coblos nomor 2. Oh alah, oke. Ada yang mau ditanya ini tentang konflik? Saya kira ini jelas deh, karena ini sering terjadi di lingkungan kita sendiri gitu. Konflik ini sering gitu. Awas kau ya, kalau kau nggak memilih isi ini, habislah kau. Pasti sering juga kayak gitu. Menyebarkan teror, ketidaknyamanan. Oke. Kemudian ada yang namanya interaksi berdasarkan hubungan. Nah,
Hubungan apa? Ada yang namanya hubungan antar status. Nah, hubungan antara dua belah pihak dalam masyarakat yang berbeda dalam satu lingkungan organisasi formal dan dalam melakukan interaksi berdasarkan pada statusnya. Nah, bisa. Nah, jadi di sini interaksi berdasarkan hubungan ini biasanya itu nepotisme. Nah, jadi di sini ada yang mau ditanya tentang ini, hubungan antara dua belah pihak dalam masyarakat yang berada dalam satu lingkungan organisasi formal dan dalam melakukan interaksi didasarkan pada statusnya. Jadi misalnya nih apa ya? Bentar. Nah, jadi biasanya, benar sekali, Mas Ajar ini pintar banget nih. Jadi misalnya ini ya, misalnya dalam satu rapat gitu kan, dalam satu rapat lah kita katakan, atau dalam satu musyawarah, biasanya kan biasanya apa ya, sangat sering kita lihat kalau misalnya pendapat orang yang lebih memiliki kedudukan, dalam artian memiliki kekuasaan atau memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, itu yang lebih sering didengarkan, ya kan? Benar atau tidak? Benar atau benar? Benar atau betul? Benar atau betul? Dalam satu musyawarah sangat sering terjadi pendapat yang status sosialnya lebih tinggi atau dalam artian lebih kaya atau lebih memiliki kekuasaan, itu lebih didengarkan pendapatnya. Benar atau betul? Benar. Oke. Benar ya? Benar atau betul? Benar dan betul. Oke. Nah, jadi itulah salah satu contoh dari hubungan antar status. Nah, coba apa lagi deh kita lihat. Hubungan antar kepentingan. Nah, contohnya hubungan yang berorientasi pada terpenuhinya kepentingan masing-masing. Contohnya apa? Nah, berarti ada kepentingan kita, makanya itu kita kita pilih gitu, kita utamain gitu. Coba apa? Coba jual beli, kata Mas Ajar. Coba ada yang lain lagi? Hubungan kerja yang bagaimana Mbak Lili? Coba itu dikasih, kalau ngasih contohnya tuh spesifik ya Mbak ya, jangan hanya disebutin saja gitu, biar teman-temannya juga ngerti gitu. Pekerjaan antara calon kerja dengan bos. Nah, saya perjelas ya Mbak ya, saya perjelas sini ya. Misalnya antara si A dan si B itu sama-sama memiliki kepentingan bersama gitu. Namun si A sama si B ini misalnya nih saya sama Mbak Etik ada kepentingan masing-masing gitu kan. Misalnya seperti ini. Saya butuh yang namanya saya membutuhkan yang namanya saham untuk seseorang yang menanamkan saham di perusahaan saya. Nah, kemudian Mbak Etik membutuhkan seperti tempat menanam saham, itu perusahaan yang tempat perusahaan atau perusahaan yang membutuhkan tempat untuk menanamkan sahamnya gitu. Misalkan Mbak Etik ini punya banyak duit nih gitu. Kepala nih. Coba kasih contoh yang lain coba. Hubungan yang berorientasi pada terpenuhinya kepentingan masing-masing. Ya, bank dan dengan nasabah. Ya, benar sekali Mbak. Nah, jadi bank itu menyediakan tempat untuk menyimpan uang dan bank itu juga membutuhkan yang namanya modal atau uang. Kemudian si nasabah juga membutuhkan tempat penyimpanan uang, dan sebagai balas atau imbalannya si bank juga memberikan yang namanya bunga juga memberikan yang namanya bunga. Nah, koperasi juga bisa, pinjaman modal juga bisa. Ya, benar sekali.
Kemudian ada yang namanya hubungan kekeluargaan. Nah, ini paling sering ini terjadi nih, terutama di dalam perusahaan. Nah, hubungan di mana masing pihak memiliki hubungan darah gitu. Iya. Nah, sama seperti ini, sama seperti di dalam perekrutan ini sih biasanya dalam, katakanlah dalam perusahaan X lah misalnya gitu kan, dia seseorang memiliki kekuasaan di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian kemudian perusahaan X tersebut membuka kesempatan kerja untuk orang lain gitu. Nah, jadi pada saat penyeleksian, karena si manajer memiliki kekuasaan di perusahaan X tersebut, dia juga akan lebih memilih keluarganya dimasukkan ke dalam perusahaan tersebut, meskipun sebenarnya keluarganya ini tersebut tidak terlalu memenuhi kriteria. Nah, tapi dia lebih mengutamakan yang namanya keluarganya. Nah, seperti itu. Ada unsur-unsur nepotismenya tinggi gitu. Nah, jadi yang namanya interaksi berdasarkan hubungan ini biasanya itu berbicara tentang nepotisme. Nah, kemudian iya, unsur kekeluargaan. Nah, ada yang namanya hubungan persahabatan, sama halnya seperti ini lagi perusahaan yang tadi, hubungan kekeluargaan itu. Nah, karena misalnya nih, saya punya ini bisnis nih ya kan. Kemudian ada beberapa orang yang mau bekerja sama saya gitu. Namun karena Mbak Nesa itu adalah teman baik saya, ya otomatis saya akan memilih Mbak Nesa gitu kan, meskipun saya tahu Mbak Nesa itu kapasitasnya seperti apa gitu. Nah, jadi di sini hubungan persahabatan katanya hubungan dua pihak atau lebih di mana masing pihak mendambakan adanya komunikasi yang saling menguntungkan untuk menjalin hubungan yang semakin dekat atau kekerapan gitu. Tuh. Ya, benar, Mbak. Nah, jadi proses pembentukan kelompok atau lembaga atau organisasi. Nah, jadi ada yang namanya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial itu adalah sekumpulan manusia yang memiliki persamaan ciri dan memiliki pola interaksi yang terorganisasi terjadi secara berulang-ulang dan memiliki kesadaran bersama dan akan keanggotaannya. Nah, jadi di sini ada juga kita berbicara tentang lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu adalah lembaga yang merupakan kesatuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, perbedaan kelompok sosial sama lembaga sosial apa coba? Coba kasih contoh. Kelompok sosial sama lembaga sosial. Apa sih contoh perbedaannya gitu? Terkadang ini orang bingung ini. Oh ya, satu lagi sama organisasi sosial. Kita bahas dulu deh. Masuk dulu organisasi. Oh, iya sama organisasi sosial. Ayo, apa sih yang membedakan kelompok sosial, lembaga sosial atau organisasi sosial? Coba, organisasi sama lembaga itu sama. Coba, apa sih yang membedakan antara kelompok sosial sama lembaga sosial? Apa yang membedakan lembaga sosial sama kelompok sosial? Ayo kasih contoh dulu lembaga sosial sama kelompok sosial. Nah, coba formal dan non formal. Nah, yang lain coba. Yang formal yang mana, yang non formal siapa? Yang mana?
Coba. I put the box upside down. Oke. Take two turns. You bring to cover. Two. You bring two. You bring two like goods. Yeah, two. Two. One, two, go back to Malaysia. Only one more. You bring me law. Only one more. One now. Yeah. You bring all. Two. Two is the minimum. For me. Mm-hmm. 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 Oke. Nah, oke. Saya ringkas saja ya. Seperti yang dikatakan Mbak Eti tadi, benar sekali sama Mbak Eti gitu ya. Kalau yang namanya lembaga sosial sama kelompok sosial itu adalah antara formal dan non formal. Nah, biasanya kalau yang namanya kelompok sosial itu adalah suatu kelompok yang tidak formal, artinya tidak berbadan hukum. Sementara yang namanya lembaga sosial itu biasanya itu formal atau berbadan hukum, ada undang-undang atau peraturan yang mengikat gitu, seperti itu. Aha, di itu. Contoh untuk kelompok sosial ada seperti ini kelompok pengajian. Nah, itu coba contoh untuk kelompok sosial itu contohnya adalah kelompok pengajian. Nah, contoh untuk lembaga sosial atau organisasi sosial apa? Coba. Ormas, ya kan? Organisasi masyarakat itu kan, atau ada yang namanya Pemuda Pancasila gitu. Paham? Ada yang mau ditanya tentang lembaga sosial sama ini organisasi sosial? Contohnya tadi apa? Kalau yang namanya kelompok sosial, contohnya adalah ibu-ibu pengajian. Coba untuk organisasi sosial atau lembaga sosial, contohnya adalah Pemuda Pancasila atau Ormas HAM gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, tipe kelompok sosial. Nah, tipe kelompok sosial, kelompok sendiri dan kelompok luar. Kemudian berdasarkan status anggota. Kemudian kelompok primer dan sekunder. Nah, dia itu seperti apa? Berdasarkan banyaknya anggota. Nah, kemudian ada yang namanya kelompok paguyuban atau patembayan. Nah, jadi itu berdasarkan ada tidaknya ikatan. Kemudian ada lagi kelompok sosial yang bentuknya nyata dan kelompok semu. Nah, berdasarkan proses terbentuknya seperti itu. Nah, kemudian syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu adalah kesadaran sebagai anggota kelompok. Yang kedua, adanya hubungan membalik antara anggota kelompok. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama. Yang keempat, berstruktur dan memiliki pola tertentu. Nah, yang kelima, bersistem dan berproses. Kemudian ada yang namanya keteraturan sosial. Nah, keteraturan sosial ini adalah kondisi yang dinamis di mana sendi-sendi kehidupan sebentar ya. Di mana sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur sehingga tujuan kehidupan masyarakat dapat tercapai. Nah, kemudian proses terbentuknya adanya tertib sosial karena adanya norma atau aturan. Kemudian adanya order memandang perlu adanya tertib sosial. Kemudian adanya keajegan mulai dari kesesuaian nilai dan norma, dan adanya pola keajegan berulang sehingga membentuk pola keteraturan. Nah, kemudian
ada yang namanya pranata sosial. Nah, pranata sosial adalah perangkat untuk menciptakan tertib sosial dalam masyarakat. Nah, pranata sosial terdiri dari yang namanya pertama norma sosial, yaitu ketentuan yang menjadi pedoman. Kemudian ada yang namanya lembaga sosial atau wadah untuk menyelenggarakan peraturan. Kemudian ada pelaksana yaitu orang-orang yang ditugasi menyelenggarakan peraturan berdasarkan norma sosial. Nah, kemudian macam-macam pranata sosial. Yang pertama itu pranata agama, yang kedua ada pranata politik, ada yang namanya pranata ekonomi, ada pranata pendidikan, dan ada pranata keluarga. Nah, seperti itu. Nah, itu. Oke, ada yang mau ditanya? Sebelum saya mengingatkan bahwa saya ingin mengingatkan bahwa hari Minggu ini kita akan ada kelas dalam untuk mengganti pertemuan kita yang dulu yang tidak masuk, jadi kita gantikan di hari Minggu ini. Nah, tapi penggantiannya itu kita gunakan untuk ujian mid semester. Nah, jadi hari Minggu tanggal 17 mulai dari jam 9 sampai jam 12 malam itu kita akan UTS. Nah, UTS-nya nanti saya akan ada Mandarin. Oh, ada Mandarin kalian ya? Itu loh, kok ada Mandarin sih? Loh, kemarin kan saya sudah bilang itu ada kelasnya kita pakai untuk ujian. Gimana sih? Loh gimana sih itu kan? Jadi gimana dong, kapan kita ujian? Oh, gini aja deh, tanggal 17 tanggal 24 ini saya kasih ujiannya gimana? Tanggal 24 Mbak Eka sebagai ketua kelas, tanggal 24 gimana Mbak? Tanggal 24 dari jam 9 sampai jam 12 malam. Itu untuk menggantikan kelas kita yang kemarin itu nggak masuk gitu. Mbak Eka gimana Mbak? Tanggal 24. Oke, jadi kita kelas penggantinya untuk pertemuan kita kemarin itu yang nggak masuk itu adalah tanggal 24 Januari. Kita di situ UTS. Nah, materinya adalah dari pertemuan kita seluruhnya dari awal sampai ini interaksi sosial. Nah, jadi kan modulnya ini kan saya sudah upload dulu bukunya itu di grup ya. Jadi yang belum dapat modulnya silakan di-download dari grup. Nah, jadi untuk materi hari ini juga saya akan upload di grup sosiologi. Nah, jadi ada yang mau ditanya di sini sebelum kita akhiri dan kita akan ujian di tanggal 24, ujian apa namanya itu? Ujian mid semester. Ada yang mau ditanya? Nah, ada yang mau ditanya? Kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kebetulan ini udah jam tengah 10.30. Ada yang mau ditanya? Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanya. Gak ada. Jadi tolong silahkan dibaca bukunya. Jangan hanya materi dari PPT saja, dari PowerPoint ini aja saya dibaca kalian, tapi juga tolong kalian baca tentang ini dari pertemuan pertama sampai kepada interaksi sosial. Nah, karena materi kita kan sampai interaksi sosial, jadi tolong kalian baca itu modul yang saya upload, silahkan dibaca. Nah, modul yang saya upload itu sudah akan dibaca karena ujian UTS-nya saya ambil dari situ. Oke? Dari buku, dari modul yang saya upload, saya ambil ujian UTS-nya dari situ. Oke? Jadi, soalnya nanti ada 30 soal. Soalnya nanti ada 30 soal, 25 untuk pilihan berganda dan 5 untuk essay test, untuk isian. Gampang-gampang kok, jangan takut. Oke? Dan ini lagi yang belum menyerahkan tugasnya, yang belum menyerahkan tugas 1 2 3, silakan diupload, silakan dikasih sama saya. Kalau tidak kosong nilainya.
Oke. Jadi yang belum menyerahkan tugas 1, 2, 3 tolong segera diserahkan, apalagi ini teman-teman yang terakhir masuk ini, yang terakhir bergabung di kelompok di angkatan 4. Nah, Mbak Cynthia tadi send kemana Mbak? Ke email saya ya? Ke email saya Mbak ya? Oh, ke Gmail. Nah, nanti saya cek Mbak ya. Nanti saya cek, kalau saya nanti belum masuk, nanti saya kabarin. Nah, gitu. Oke. Oke, Mas Ajar. Oke. Jadi yang belum menyerahkan tugas 1, 2, 3 tolong segera diserahkan, biar nanti saya segera mengisi nilai kalian, karena kan ini kan nilai kalian harus masuk nih. Ya. Oke. Mbak Etik, nama Facebooknya apa sih Mbak? Aku bingung ini sebenarnya. Karena nama Mbak Etik Susana. Bentar saya lihat ya. Oh, gini aja deh. Saya agak ini juga sih, agak sulit sih ini, karena Facebook ini kan agak sedikit busy nih ya, agak sedikit apa namanya itu, sibuk ini kan, karena kan ini kan inboxnya itu kan enggak hanya dari dari murid-murid KPC, tapi juga dari teman-teman kampus saya. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian mau ngupload foto, mengupload apa namanya itu tugasnya itu, gimana kalau kalian upload saja ke Gmail saya, ke email saya aja gitu. Ke email saya aja. Ya, nanti saya ini deh, saya kasih di ini di grup sosiologi gitu. Karena saya juga kesulitan ini, kalau saya meriksa tugas-tugas kalian, saya ngambilnya dari Facebook itu agak susah gitu. Jadi kalau dari email dia langsung ini. Mm-mm. Nah, jadi langsung gampang mengkoordinirnya gitu. Ya. Oke, nanti saya deh, saya taruh nih alamat email saya di grup nih. Oke? Oke, jadi gak ada lagi yang mau ditanyakan? Biar kita akhiri kelasnya. Oke. Belum, nggak bisa email. Kenapa Mbak Nesa nggak bisa email? Oh, error HP-nya. Gimana ya? Aduh, coba deh Mbak, kalau memang nggak bisa, benar-benar nggak bisa lagi ke emailnya, coba ya udahlah, terpaksa lah gimana gitu. Tapi terus ingatkan saya gitu. Jadinya Mbaknya juga harus aktif jadinya gitu, ingatin saya. Oke? Oke deh. Clear ya? Nanti saya ini. Oke, gak ada lagi kan mau ditanya? Oke. Tugas Mbak, bukan tudas. Oke deh. Nah, kalau begitu kita akhiri kelasnya. Nggak ada tugas hari ini, tapi saya minta kalian persiapan diri untuk UTS untuk tanggal 24. Oke, dari jam 9 sampai jam 12 malam. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, kita akhiri kelasnya. Dan kalau ada yang mau ditanya, silahkan inbox nanya saya melalui Facebook. Dah, jangan, nggak usah ragu-ragu menanyakan apa-apapun dari Facebook. Anggap aja saya ini teman diskusi kalian. Jadi kalian bisa bertanya apa saja gitu. Oke? Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat dan jangan begadang. Jaga kesehatan nih semuanya ya. Jangan lupa pakai baju hangat.